Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Kalimantan Selatan seberataan yang ulun hormati dan banggakan. Pada kesempatan malam ini ulun ingin menyampaikan beberapa tanggapan terhadap putusan-putusan Bawaslu dan komentar beberapa pihak atas laporan-laporan pelanggaran pemilu yang kami laporkan ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama, ulun tetap mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu yang telah menghasilkan kerja-kerja kajian dan putusan, meskipun tentu saja belum sesuai dengan harapan kami sebagai pelapor. Yang kedua, saya tetap ingin memberikan catatan bahwa upaya-upaya semacam ini bukanlah upaya yang sia-sia. Tetap saja ini adalah upaya yang harus kita lakukan untuk menjaga agar pemilihan gubernur Kalimantan Selatan tetap dalam koridor pemilu yang jujur dan adil. Karena itu kita tidak boleh membiarkan adanya kemungkinan-kemungkinan pelanggaran pemilu. Apakah itu administratif ataukah itu tindak pidana, misalnya politik uang. Sekali lagi, berulang kali saya katakan, tidak kita toleransi adanya praktek-praktek curang, praktek-praktek politik uang yang menjadi pemenang dalam pemilihan gubernur dan pemilihan bupati wali kota di Kalimantan Selatan. Laporan-laporan yang kami lakukan adalah upaya untuk menjaga agar pemilu kita betul-betul dalam koridor kejujuran dan keadilan. Karena itu, komentar-komentar yang seolah-olah bermain sebagai playing victim, dijalimi dan seterusnya karena laporan-laporan kami, tolong hentikan. Laporan yang kami lakukan dijamin sebagai mekanisme yang dibuka secara hukum undang-undang pemilu, dijamin sebagai hak warga negara, dan kami melakukannya dengan prosedur yang sesuai aturan main. Sehingga tolong jangan diputarbalikkan, jangan dibolak-balikan seolah-olah kami melakukan hal yang terlalu berlebihan dan sepertinya kami melakukan pencarian kesalahan-kesalahan. Sama sekali tidak. Kami punya bukti, kami punya saksi. Dan saksi serta bukti itu adalah orang-orang yang mau menjadi pejuang-pejuang keadilan dengan segala resikonya. Terima kasih ulun kepada pian-pian yang telah berkenan menjadi saksi-saksi, para ibu-ibu, mak-mak, para pegawai-pegawai, semua saja yang tidak bisa ulun sebutkan nama-namanya, supaya menjaga kerahasiaan dan menjaga juga mereka dari kemungkinan diancam dan diintimidasi. Ulun paham persis, pian menjadi saksi ada kekhawatiran, wajar ada ketakutan, dan karenanya ulun dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan terima kasih kepada pian seberataan, pejuang-pejuang yang ingin tegaknya kebenaran pemilu yang jujur dan adil di Banua, Kalimantan Selatan. Hal lain, hari ini lagi-lagi putusan terhadap laporan kami tidak dilanjutkan. Alasannya adalah meskipun kami melaporkan lebih dari 100 peristiwa pembagian sembako yang merupakan pelanggaran, tetapi hanya satu yang dianggap setelah penetapan calon. Bawaslu berpegang pada aturan undang-undang mengatakan karena hanya satu tidak terpenuhi unsur masif banyaknya pelanggaran. Bawaslu tentu kemudian berpendapat ada 100 lebih peristiwa lain tidak dihitung karena itu terjadi sebelum penetapan calon. Kami berpandangan seluruh 100 lebih peristiwa pelanggaran pembagian sembako itu adalah rangkaian peristiwa yang tidak terputus sehingga tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, Bapak Ibu di Kalimantan Selatan,
Sayangnya dengan putusan pendahuluan seperti ini tertutup peluang untuk adanya sidang terbuka 14 hari. Padahal dalam sidang terbuka itu kita bisa memverifikasi, bisa membuktikan anggaran siapa yang dipakai untuk memulai sembako. Katanya anggaran paman. Kita bisa buktikan kalau sidangnya terbuka, gampang. Tinggal dipanggil pejabat-pejabat yang terkait dengan anggaran sembako. Ada di Kesra, ada di sosial, atau bahkan di sekretariat daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Bisa kelihatan bagaimana susunan anggaran yang terkait dengan sembako. Sayangnya, peluang untuk melakukan verifikasi dan validasi terkait keuangan itu misalnya tertutup karena sidang terbuka tidak dikabulkan oleh Bawaslu. Kesempatan rakyat Kalimantan Selatan untuk menonton secara transparan apa yang sebenarnya terjadi, pelanggaran-pelanggaran semacam apa sebenarnya yang dilakukan, akhirnya diamputasi. Saya tentu saja tidak puas dengan putusan itu. Meskipun tentu saja sebagai orang hukum kita hormati putusan yang telah dikeluarkan Bawaslu. Dan tolong juga hormati pilihan-pilihan sikap kami yang akan melakukan proses keberatan atas putusan-putusan Bawaslu. Seluruh rakyat Kalimantan Selatan dan sanak seberataan, relawan, partai-partai politik, pemilih-pemilih di Kalimantan Selatan. Masih ada laporan kami yang belum ditentukan nasibnya. Dan kita akan melihat dalam 1-2 hari ini bagaimana arah keadilan akan ditegakkan lagi-lagi oleh Bawaslu Provinsi. Saya meskipun telah 3 kali melihat hasil kerja Bawaslu, masih menaruh harapan bahwa hati dan keadilan ada di lubuk terdalam teman-teman. Saya sudah menghadirkan saksi-saksi tidak sedikit, saksi-saksi yang menerima bantuan, yang kemudian memverifikasi bahwa di dalam bantuan itu ada gambar kita diri paman sebagai bagian dari kampanye terselubung tentunya. Ada yang bisa menunjukkan bahwa kendaraan-kendaraan yang digunakan adalah bukan kendaraan pribadi, meskipun plat nomornya hitam. Itu kendaraan pemerintah provinsi. Ada pertemuan di Kiram yang sebenarnya mengkonsolidasi RT RW untuk memilih Sabirin sebagai gubernur. Ada bedah rumah yang dinamakan Paman Birin Peduli, dan macam-macam yang lain yang semuanya ada saksi-saksinya, termasuk saksi-saksi pegawai pemerintah provinsi yang dari hari ke hari kerjanya hanya akhirnya membungkus beras yang akan dibagikan. Anda bayangkan, apakah itu bukan pelanggaran kewenangan, penyalahgunaan program dan kegiatan sebagaimana dilarang dalam pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Pemilu? Mari nanti kita lihat sama-sama bagaimana putusan dan kajian teman-teman Bawaslu. Dari Ulun, sekali lagi akan terus melakukan langkah-langkah hukum, haram menyarah wajah sampai ke puting, untuk menjaga agar pemilihan gubernur Kalimantan Selatan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, yaitu pemilu yang jujur dan adil. Tidak akan ulun mundur selangkah pun, apalagi hanya oleh komentar-komentar yang mencoba menarik simpati seolah-olah menjadi korban, padahal adalah pelaku pelanggaran dan kecurangan pemilu di Kalimantan Selatan. Salah hilaf, ulun minta maaf, minta ampun, minta ridho dari pian seberataan, dan ulun tetap minta doa agar perjuangan kita ini mendapatkan ridho dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.